Baik, teman-teman perawat, kali ini saya mau memaparkan tentang ventilasi tekanan positif. Ya, untuk memiliki kemampuan resusitasi neonatus, teman-teman harus mengikuti pelatihan resusitasi yang diadakan oleh IDAI ya, atau terakreditasi. Jadi ini hanyalah penyegaran saja supaya teman-teman tidak lupa. Untuk kali ini saya akan cerita tentang ventilasi tekanan positif ya, dari sebuah alur resusitasi neonatus yang paling penting adalah VTP, ventilasi tekanan positif. Jadi VTP ini dapat menyelamatkan hampir 85% bayi dengan gawat napas. Karena sebagian besar masalah pada bayi baru lahir disebabkan karena masalah ventilasi ya. Nah, kita ingat prinsip first golden minute, yaitu selama 60 detik bayi baru lahir harus sudah diterapi masalah gawat napasnya. Jadi apabila memerlukan bantuan ventilasi, maka sudah diselesaikan dalam waktu 60 detik ya. Kalau kita lihat algoritmanya, 60 detik ini sudah selesai dilakukan langkah awal, pemeriksaan, asesmen, dan VTP-nya sudah efektif. Jadi sangat salah apabila dalam melakukan pertolongan bayi, bayinya keplek, lahir bayinya biru apnu, langsung dibawa lari-lari, tolong ya, ayo kita bawa ke Perina atau cari pertolongan, itu sangat salah. Jadi penolong resusitasi neonatus, penolong bayi baru lahir harus mampu menolong 60 detik pertama ya. Nanti akan juga saya ceritakan tentang persiapan alat dan persiapan tim supaya 60 detik ini betul-betul terlaksana ya, bukan 60 detik omong kosong tapi betul-betul terlaksana. Saya pernah mendapat rujukan dari bidan dan dia bilang, lumayan nih dok, udah cepat kita nolongnya nih, 4 jam udah sampai rumah sakit. Ya, kalau kita lihat first golden minute itu omong kosong ya, pertolongan harus diberikan 60 detik setelah bayi lahir sudah selesai diberikan pertolongan itu. Nah, kembali lagi, mengingat bahwa bayi baru lahir pada umumnya tidak perlu asistensi. Betapa banyak bayi yang lahir di pedalaman tanpa tenaga kesehatan, hampir sebagian besar mereka akan langsung menangis, tidak memerlukan asisten. Tapi 10% mungkin memerlukan langkah awal untuk membantu membuka jalan napas. Dan hanya sebagian kecil yang perlu VTP. Angka akan meningkat perlu VTP-nya pada bayi prematur. Nah, ini adalah gambar paru-paru yang mengembang ya. Pada napas normal, tekanan di dalam rongga paru akan menurun menjadi negatif. Jadi kalau di dalam negatif, maka di luar lebih tinggi. Masuklah udara dari luar ke paru-paru. Apa yang terjadi pada saat VTP? Kita memberikan tekanan udara positif karena paru tidak bisa mengembang sendiri. Dia tidak mampu membuat tekanan negatif. Jadi kita yang bikin tekanan positif dari luar, sehingga masuklah udara ke paru-paru dan dada mengembang. Itu prinsipnya ya. Jadi ventilasi tekanan positif, kita yang ngasih tekanannya. Kalau napas normal, paru yang bikin negatif gitu. Nah, ini sering sekali ditanyakan kapan kita memberikan ventilasi tekanan positif. Kapan kita memberikan CPAP? Kalau bayinya gawat napas, pertanyaannya bisa nafas atau tidak ya. Bayi yang tidak bisa bernafas, apnu benar-benar tidak ada nafasnya sama sekali, atau gasping. Gasping itu megap-megap ya, napas kayak ikan di luar air ya. Gitu ya. Itu dia tidak bisa napas. Saya pernah dapat pasien dengan gasping dilaporinnya ada kok dok napas spontannya sesekali doang. Nah, itu namanya tidak bisa napas. Kalau tidak bisa napas, maka kita yang ngasih napas. Artinya dia tidak bisa narik napas, kita yang ngasih tekanan nafas. Oleh karena itu inspirasinya yang bikin siapa? Kita yang bikin inspirasinya. Oleh karena itu pada VTP ada yang namanya tekanan inspirasi.
PIP. Lalu kalau bayinya bisa nafas, tapi tidak adekuat, ada retraksi, ada tarikan dinding dada, tarikan otot leher, atau merintih ya, atau napasnya cepat ya, takipnu di atas 60 kali per menit. Maka yang kita berikan adalah support napas. Dia bisa napas, tapi napasnya jelek. Kita berikan tekanan akhir ekspirasi supaya paru-parunya terbuka. Namanya tekanannya itu PEEP. Oke, jadi dibedain nih. Yang ini napas aja nggak kuat. Kita yang bikin napasnya, kita yang bikin inspirasi. Inspirasi itu narik napas. Jadi tekanannya namanya PIP. Yang satu lagi bisa napas sendiri, tapi napasnya jelek. Jadi kita bantuin supaya napasnya bagus. Dengan si PEP yang kita berikan tekanan ekspirasi saja, PEEP. Nah, teman-teman para penolong bayi baru lahir dimanapun berada, harus mampu membedakan klinis ini. Saya pasang si PEP atau saya kasih VTP. Ya, sering sekali saya bertanya, apa indikasi VTP? Jawaban teman-teman adalah bayinya nggak nangis. Ya, salah ya. Bayi-bayi yang anteng nggak nangis. Teman-teman juga sekarang nih lagi nonton ini nggak nangis. Masa saya kasih VTP sekarang? Nah, jadi indikasinya adalah dia tidak bisa bernapas. Kalau si PEP, dia bisa bernapas, tapi napasnya nggak kuat. Jadi inspirasinya dia sendirian, tapi kita kasih tekanan ekspirasi supaya paru-parunya terbuka. Nah, kalau ada pertanyaan kapan kita melakukan ventilasi tekanan positif dalam resusitasi neonatus, bayi brojol ya kita nilai. Nah, teman-teman mesti ingat apa yang harus dinilai. Lihat bugar atau enggak dari nangisnya, tonus ototnya, ya, lihat ketubannya warna apa. Kalau kita mendapatkan bayi tidak bugar, bersihkan dulu jalan napas, lakukan langkah awal, setelah itu kita nilai. Yang dinilai 2, usaha napas sama denyut jantung. Kalau ketemu pada saat penilaian, setelah langkah awal ketemu apnu, gasping, dan denyut jantung kurang dari 100, lakukan VTP. Nah, jadi ini yang dengerin teman yang disirkulasi, ya dia akan bilang di atas 100, gitu, di bawah 100, langsung airway breathing, ambil bagging untuk melakukan VTP. Lihat ya, VTP itu kepala bayinya berada di dekat penolong. Jangan sampai nanti ketika praktek ujian misalnya kepala bayinya jauh dari penolong atau di samping atau penolongnya harus muter bagaimana ya. Jadi kepala bayi di dekat dengan penolong dan tangan kanan pegang sungkup, tangan kanan pegang pompa, tangan kiri pegang sungkup. Kalau pakai neopaf, tangan kanan pegang tipis resusitator ya, dan tangan kiri pegang sungkup. Posisi nih jangan lupa ya, nanti kelihatan pada saat megang bayi, terus ayo kita ujian VTP. Pegang bayi, kepala bayinya di sebelah sana di ujung ya, pegang begitu ya, udah nggak lulus. Nah, kita tahu dari mana kalau VTP kita itu benar ya, dada bayinya harus ngembang. Artinya apa? Tadi slide saya yang ada gambar paru bilang, kalau tekanan positif dari luar kita kasih ke paru-paru dan masuk, parunya ngembang. Yang kelihatan dari luar adalah dadanya ngembang. Gimana supaya paru-parunya ngembang? Maka kita harus pastikan kita mompanya harus benar, tekanannya harus cukup. Nggak bocor, udah dikasih udara dari sini, jep gitu ya. Masuknya ke sungkup lalu tidak masuk ke dalam bayi, bocor sungkupnya ya. Atau ukurannya kekecilan atau ukurannya kebesaran. Atau sungkupnya perlengkatannya salah ya. Jadi ada perlengkatan, ada cara megang, nanti semuanya akan saya jelaskan. Jalan napasnya harus terbuka. Kalau banyak cairan, ketuban campur mekonium, ada darah, ada lendir, maka jalan napas tidak akan bisa lewat udara. Yang kedua, posisi kepala bayi harus benar. Kalau posisinya terlalu begini, ketutup jalan napasnya, terlalu tengadah, tertutup. Yang bagus adalah seperti menghidu, ya. Jadi semua ini harus dikerjakan supaya dadanya ngembang.
Nah, ini ada beberapa cara megang sungkup supaya sungkupnya perlekatannya baik. Nah, nanti saya akan memperagakan dengan cara yang C3 ya. Nah, perlekatan juga dilihat ya. Perlekatan yang benar adalah yang paling kiri ya. Ini hidungnya tertutup. Ini kan jalur masuk udara pernapasan hidung dan mulut ya, tapi tidak menutup mata. Ini salah, terlalu ke bawah, jadi bocor di dagu. Ini salah, masa yang mau dikasih napas mulutnya doang? Ini salah, terlalu kebesaran ya, mata orang nggak usah ikut dipompa. Jadi yang betul adalah menutup hidung, menutup mulut, tidak menutup mata ya, dan perlekatannya tidak bocor. Nanti keraba di jari-jari yang lain ketika kita pegang sungkup, teraba kalau kita pompa ada hembusan udara atau tidak. Nah, yang paling penting adalah saat persiapan alat, ini harus ada semua. Semua ukuran jangan sampai ukuran cuma di bawah 1. Lah kan TBJ-nya katanya 3.000 dok, jadi cuma bawa 1 ukuran. Jangan ya, kadang-kadang kita perlu ukuran 1 di atasnya dan 1 di bawahnya, sehingga kita bisa memilih ukuran sungkup yang benar. Nah, bagaimana kita memompanya? Frekuensi yang kita berikan, pernapasan VTP yang kita berikan, itu harus disamakan dengan laju napas normal bayi baru lahir. Bayi baru lahir normalnya bernapas 40-60 kali per menit. Itu bisa dicapai kalau kita sambil bicara ya, tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. Udah diteliti itu sekitar 40-60 kali per menit. Di bawah itu anaknya akan beradipnu, tidak adekuat. Ya, jadi kalau ngasihnya cuman ngek, ngek, cuma 30, ya nggak keluar. Oksigennya tidak bisa cukup, ya volume oksigen yang kita masukin, CO2 yang kita keluarin itu juga tidak cukup, nggak bisa membantu dia. Kalau di atas 60 kali gimana? Yang paling sering kan kalau kita panik ya apnu, zut, 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 zut. Nah, CO2-nya terbuang semua ya. CO2 yang terlalu rendah berbahaya juga untuk otak. Harus benar semuanya. Jadi frekuensinya benar, megang sungkupnya benar, tekanannya benar ya, karena dengan VTP yang benar kita menyelamatkan banyak sekali nyawa bayi baru lahir, karena masalah utama bayi baru lahir adalah ventilasi. Nah, ini kita lihat posisinya ya, posisi penolongnya dengan posisi C3. C pegang sungkup, 3 pegang dagu. Sungkup menutup mulut dan hidung, tidak menutup mata. Dagu untuk direposisi supaya posisinya ke hidung, membuka jalan nafas ya. Kemudian tangan kanan memegang pompa. Ya, disambungkan. Tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Oke, nanti pada kenyataannya sungkup sama pompa udah harus nyambung ya. Ini kan saya kasih contoh. Jadi contoh bagaimana megang, bagaimana posisi dan bagaimana pompa dan iramanya ya. Lihat bahwa kalau saya ulangi di sini dadanya harus ngembang. Tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Ya, dadanya ngembang. Nah, kalau yang ini coba lihat. Nih, dadanya nggak ngembang, dipencet, dadanya nggak ngembang, pencet, dadanya nggak ngembang, dadanya nggak ngembang, ya. Oke, apa yang harus kita lakukan kalau dadanya nggak ngembang? Jangan-jangan posisi bayinya nih, ya dia harusnya kan menghidu, terlalu nafsu posisi bayinya, wah ditekan begini, jadi akhirnya terlalu fleksi, atau terlalu nafsu menarik ininya sampai ternada, lalu dipasang lagi ganjelan segala macam di belakang, akhirnya terlalu ekstensi, bisa jadi juga ada lendir, apalagi pada pasien dengan ketuban hijau kental, kemudian lahir tidak bugar, mungkin perlu disuction lendirnya, baru bisa masuk udaranya. Atau kebocoran sungkup. Ya,
Kan kurang ajar ya kalau ada bayi cukup bulan, tapi yang dibawa sungkup yang kecil-kecil. Atau udah tahu mau nolong bayi 1 kilo, yang dibawa ukuran XL coba sungkupnya kan. Nah, evaluasi ukuran dan kebocorannya. Kita perlekatannya seperti apa. Kalau pada penggunaan tipis resusitator, mungkin kita bisa lihat PIP-nya berapa sih? Nah, naik nggak PIP-nya? Apakah kurang tekanannya? Gitu. Kita bisa naikkan tekanan di tipis resusitator di neopav ya. Tapi kalau pakai ambubek, kita kira-kira tekanan kita cukup atau tidak ya. Tapi bukan berarti ini harus dikerjakan. Wah, nggak ngembang nih. Ayo kita pompa terus pakai tekanan yang tinggi. Padahal yang lainnya lupa dievaluasi. Jangan lupa juga evaluasi alatnya ya. Misalnya kalau kita menggunakan tipis resusitator yang neopav harus nyambung ke oksigen, kalau enggak dia tidak punya tekanan. Saya pernah tuh nolong persalinan, tuh mixsafe rusak, mixsafe. Kenapa? Lupa dinyalain doang tombolnya. Nah, seperti itu ya. Atau tidak tersambung ke oksigen yang tadi saya bilang. Nah, kalau balon yang mengembang sendiri tidak perlu disambungkan ke oksigen, dia bisa memberikan tekanan, cuman fraksi O2-nya 21%. Dengan adanya reservoir jadi 100 kira-kira. Tapi kalau reservoirnya dicopot dan oksigennya tersambung sekitar 40%. Tanpa reservoir, tanpa oksigen, bisa nggak VTP? Bisa dengan 21% ya. Nah, saat kita melakukan VTP, matanya kemana? Matanya lihat dadanya ya. Harus selama 15 detik itu harus yakin bahwa VTP-nya efektif. Jadi nggak cuma ya udah 1 siklus VTP selesai, nggak respon, nggak gitu. Jadi 15 detik harus memastikan VTP-nya efektif, dadanya harus ngembang. Matanya kemana? Mata lihat responnya baik, mata lihat saturasi, ya saturasinya naik, tanya sama sirkulasi, kan ada temennya tuh yang di sirkulasi, denyut jantungnya gimana? Harusnya denyut jantungnya naik, saturasinya harusnya naik kalau respon, ya. Dan evaluasi. Saya pernah ya, bayinya udah nangis misalnya, terus saya tanya, bayinya udah nangis mau diapain? Nah, tadi kan bayinya apno, makanya di VTP. Tapi ketika responnya bagus, dia nangis, masa harus terus di VTP? Ya kan? Jadi harus dievaluasi apakah indikasi VTP-nya bagaimana. Kalau masih ada indikasi VTP, terus dilanjutkan. Lebih dari 2 siklus indikasi VTP, maka dipertimbangkan intubasi untuk menjaga patensi airway. Ya, jangan lupa pasang OGT dekompresi supaya tidak mengembang perutnya sehingga perut yang distensi akan mengurangi volume paru. Mari teman-teman kita turunkan morbiditas dan mortalitas akibat asfiksia dengan resusitasi yang benar.